pull back on the yoke slightly. Berlatar di Alaska, cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Winston. Saat itu dia sedang berada di hotel sambil duduk di depan microwave sembari menunggu masakannya matang. Namun ketika sedang asik menunggu, tiba-tiba Winston diserang, dan rupanya Winston ini adalah seorang buron yang sejak lama dikejar oleh seorang marshal wanita bernama Madolyn. Setelah berhasil menangkapnya, Madolyn tidak sedikit pun peduli pada Winston meski hanya untuk pergi ke toilet sekalipun. Dengan penjagaan yang ketat, Winston dimasukkan ke dalam sebuah pesawat rental untuk membawanya kembali ke Amerika, yang hal itu tentu membuat Winston aneh dan meminta penjelasan kepada Madolyn terkait kenapa mereka tidak pergi dengan penerbangan yang konvensional saja. Lalu Winston yang dirantai diminta agar tidak banyak bicara. Kemudian Madolyn langsung menghubungi atasannya bernama Caroline untuk menginformasikan jika mereka sebentar lagi akan berangkat. Selesai menelepon, datanglah si pilot yang mengaku jika dirinya bernama Daryl. Namun bukannya segera berangkat, Daryl yang melihat Winston duduk di belakang dengan keadaan yang tidak biasa membuatnya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Madolyn yang tak ingin pembicaraan mereka semakin melebar meminta Daryl untuk diam dan segera melakukan penerbangan. Saat terbang, pesawat itu beberapa kali mendapatkan guncangan yang membuat Madolyn merasa aneh sekaligus takut jika pesawat ini mengalami gangguan yang bisa membahayakan mereka, di mana Daryl dengan santainya menjawab jika ini merupakan hal yang biasa dan memintanya untuk tetap tenang karena mereka akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Melihat dua orang di depannya mengobrol tentu membuat Winston sangat dongkol. Namun karena tidak bisa melakukan apa-apa, dia pada akhirnya menghabiskan waktu dengan melakukan seperti ini. Gelagat aneh yang terus saja Daryl tunjukkan membuat Madolyn merasa ada yang aneh dengan penerbangan ini. Namun lamunannya itu seketika buyar saat ada seekor burung yang tiba-tiba menabrak pesawat mereka. Ketika guncangan sudah berhasil diatasi, Daryl dan Madolyn kembali berbincang. Sedangkan Winston masih di belakang tanpa ada yang mengajaknya bicara. Tidak lama dia malah menemukan sebuah temuan menarik terkait identitas pemilik pesawat bernama Daryl. Namun satu hal yang pasti, foto Daryl dalam identitas itu sangat berbeda jauh dengan Daryl yang saat ini sedang duduk di kursi pilot. Sadar jika sosok yang ada di depannya merupakan orang jahat membuat Winston langsung bertindak dengan mencoba untuk memberitahu Madolyn tentang temuannya itu. Namun karena Madolyn sudah terlanjur benci kepada Winston, dia pun tidak menanggapi serius apa yang coba Winston sampaikan, bahkan dia memilih untuk memalingkan muka dan kembali melanjutkan acara percakapannya bersama si Daryl palsu. Entah apa yang Madolyn pikirkan, dia mencoba untuk menguji Daryl dengan menanyakan beberapa hal sederhana terkait penerbangan di area tersebut. Lalu Daryl yang menjawab secara asal-asalan dan tidak ada yang benar tentu membuat Madolyn merasa sedikit curiga dan langsung mengeluarkan senjatanya untuk menembak Daryl. Namun Daryl berhasil mencegahnya dan memukul Madolyn hingga Madolyn pingsan. Setelah membuat Madolyn pingsan, Daryl lantas kembali ke tempat duduknya tanpa melakukan apa-apa lagi. Namun karena Winston terlalu banyak bicara, bahkan berani membayar Daryl sebesar $1 juta pun membuat dia pusing sendiri sehingga dia langsung memukul Winston untuk membuatnya diam. Madolyn yang ternyata sudah sadar tetap bersandiwara seolah dirinya masih pingsan. Hal itu dia lakukan untuk menyerap informasi lewat percakapan antara Daryl dan Winston. Sampai pada akhirnya Daryl menghampiri Madolyn untuk memasangkan ripet di lehernya. Madolyn pun tak punya pilihan lain selain bangun dan langsung menyerang Daryl dengan menggunakan setrum miliknya. Ketika Madolyn sudah merasa jika Daryl berhasil dikalahkan, dia pun segera menghampiri Winston untuk melihat kondisinya. Namun baru saja Madolyn dan Winston berbincang, tiba-tiba Daryl terbangun dan langsung mencekik Madolyn di area kemudi. Hal itu membuat pesawat akhirnya nukik akibat tuasnya tergencet tubuh Madolyn yang hampir menubruk daratan. Di mana Daryl yang sejak tadi menahan sengatan dari setruman milik Madolyn tampaknya sudah tidak bisa bertahan sehingga dia kembali tak sadarkan diri untuk yang kedua kalinya. Dengan cepat Madolyn segera menerbangkan kembali pesawat yang hampir terjatuh, di mana dia yang tak pernah sekalipun memegang kendali pesawat langsung mencoba segala cara berharap pesawat itu bisa kembali mengudara.
Setelah mengaktifkan autopilot, kini Winston dan Madeline akhirnya bekerja sama untuk bisa bertahan dalam situasi ini. Namun meski begitu, Madeline tidak sepenuhnya mempercayai Winston dan hanya melepaskan sebagian rantai agar Winston tidak terlalu kesulitan untuk bergerak. Ketika Madeline sedang memeriksa dompet milik Daryl, dia melihat sebuah kertas yang berisi beberapa foto seperti dirinya, Winston, dan satu lagi foto yang ternyata adalah rumah ibunya Winston. Melihat itu membuat Madeline dan Winston segera mengamankan Daryl terlebih dahulu. Yang selanjutnya setelah Daryl diamankan, Winston terus saja mengeluarkan unek-unek terkait kekhawatirannya terhadap sang ibu yang mungkin saat ini sedang berada dalam bahaya. Di mana Madeline yang lelah dengan Winston pun menjelaskan jika saat ini ibunya pasti baik-baik saja. Dengan menggunakan radio, Madeline mencoba untuk menghubungi seseorang yang akhirnya langsung tersambung dan sempat terjadi interaksi di antara mereka. Namun karena jarak yang terlalu jauh membuat sinyal menjadi sangat jelek yang pada akhirnya sambungan itu pun terputus. Yang hal itu membuat Madeline kembali kehilangan arah. Tepat ketika panggilan itu selesai, Winston menanyakan terkait apakah orang yang tadi mereka hubungi akan melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Kemudian Madeline pun tersadar jika dia memiliki sebuah telepon satelit yang bisa menghubungi siapa saja di mana saja tanpa membutuhkan sinyal seluler. Di mana dia langsung menghubungi atasannya untuk meminta bantuan menyiapkan seorang pilot pemandu agar Madeline bisa kembali ke jalurnya. Setelah panggilan berakhir karena atasan akan mencari pilot terlebih dahulu, kini Daryl tiba-tiba saja terbangun sambil tersenyum. Di mana dia sangat tahu betul jika saat ini dua orang di depannya sangat membutuhkan pilot pesawat, namun karena sikap Daryl yang menyebalkan membuat Madeline sangat geram dan bermaksud menembaknya agar tidak perlu lagi mendengar ocehan yang membuat mereka berdua sakit kepala. Daryl pun menjelaskan jika peluru yang akan Madeline tembakan hanya akan melubangi pesawat dan sampai ke tangki bahan bakar. Sehingga jika Madeline tetap menembak, maka dia harus menerima konsekuensi dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tepat ketika masih terlibat percakapan dengan Daryl, tiba-tiba saja Caroline menghubungi Madeline untuk menyambungkannya dengan seorang pilot bernama Hassan, di mana orang itu langsung membimbingnya mengendalikan pesawat sampai Madeline akhirnya bisa kembali ke jalur yang benar. Kemudian Winston kembali menyinggung terkait alasan kenapa Daryl mengetahui alamat rumah ibunya, di mana Winston hanya memberitahu alamat si ibu kepada jaksa karena dibutuhkan untuk perlindungan saksi. Dan Winston sendiri sangat berhati-hati dengan alamat itu sehingga tidak ada yang tahu lagi tentang alamat tersebut. Mengetahui hal itu, Madeline pun segera menghubungi Caroline untuk melaporkan jika di antara mereka ada yang membocorkan informasi ke pihak luar, di mana Caroline juga menjelaskan jika orangnya tahu tentang operasi ini. Hanya jaksa dan jajarannya, pihak direktur agensi, dan Caroline itu sendiri. Baru saja selesai menelpon, Madeline malah harus berhadapan dengan kabut yang mulai menghadap pandangan mereka. Setelah kabut itu hilang dari kejadian barusan, Daryl mendapatkan sebilah pisau tanpa Winston dan Madeline sadari, dan ketika Daryl melihat jika Madeline sedang menggunakan kacamata, dia secara tiba-tiba menggunakan kalimat yang sangat menyinggung terkait aksinya beberapa tahun lalu. Yang hal itu seketika membuat Madeline sangat murka. Sehingga meskipun Daryl babak belur, tapi dia berhasil mendapatkan kacamata yang ternyata sudah diincarnya sejak awal. Dan sebelum Madeline menyadarinya, dia langsung mematahkan watang kacamata dan menyembunyikan sisanya ke dalam lengan baju. Winston yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pun menanyakan secara langsung kepada Madeline terkait apa itu. Di mana Madeline bercerita jika 2 tahun yang lalu dia sempat menangkap seorang saksi wanita di sebuah hotel. Wanita itu tampak bersikap kooperatif dan tidak menunjukkan sedikit pun perlawanan. Namun semua berubah ketika si wanita meminta izin ke WC dan meminta privasi, di mana Madeline membiarkan wanita itu sendirian di dalam sana dengan niat awal ingin memberikan privasi kepada wanita itu. Secara tidak sengaja dia malah membuatnya celaka, ketika ada seseorang yang melemparkan sebuah bom molotov kepadanya, dan bukannya Madeline menyelamatkan wanita itu, dia malah berlari akibat merasa kaget. Dan hal tersebut membuat wanita itu harus meninggal dunia dan dalam kondisi hangus terbakar. Tanpa Madeline dan Winston sadari saat ini Daryl sedang sibuk dengan kegiatannya, yaitu menyisir tali yang mengekang tangannya, di mana Daryl melakukan itu secara perlahan tapi pasti, tanpa tergesa-gesa meski pada kenyataannya Daryl sudah tidak punya waktu lagi. Entah apa yang Madeline pikirkan, tapi dia nampaknya merasa jika Caroline lah yang menjadi pengkhianat itu. Sehingga hal itu membuat Madeline terlebih dahulu segera menghubungi direktur untuk melaporkan hal tersebut. Di mana si direktur yang mengetahui hal itu menyuruh Madeline untuk tetap tenang dan meminta untuk langsung menghubungi nomor rumahnya yang ada di tempat depan mereka. Namun di tengah kesenangan itu Madeline baru teringat dengan seorang yang katanya Winston bayar sebanyak 25.000 sebulan, di mana uang itu selalu dikirimkan ke sebuah wilayah bernama Sankati, sehingga jelaslah sudah jika si direkturlah orang yang menjadi pengkhianat itu.
Selanjutnya Madolin langsung menghubungi Caroline untuk meminta maaf karena sudah menuduhnya sebagai mata-mata. Di mana dia memintanya untuk berhati-hati karena sebentar lagi pasukan direktur akan segera menyerangnya. Ketika Hasan menelepon, mereka kebetulan melihat sebuah bangkai kapal sehingga Hasan langsung menginformasikan kepada warga sekitar yang dekat dengan bangkai kapal itu agar lokasi Madolin dan Winston bisa segera diketahui. Di mana Hasan dengan mudah berhasil menemukan lokasi mereka dan mengatakan jika sebentar lagi akan segera menemukan jalur pendaratan. Namun di tengah kebahagiaan itu tiba-tiba saja Daryl muncul dari belakang dan langsung menusuk Winston serta mencekik Madolin dengan tali lalu menariknya. Sedangkan Winston pun dengan menahan sakit mencabut pisau Daryl yang menancap di tubuhnya lalu digunakannya memotong tali yang ditarik Daryl sehingga Daryl pun terlempar. Kemudian Daryl menembak Madolin tapi Madolin berlindung di kursi pesawat. Lalu Madolin pun berhasil mengambil sebuah suar dan ditembakkannya ke Daryl. Dan sebelum Daryl terbakar oleh suar itu, Madolin segera memukulnya sampai pingsan dan memadamkan suar tersebut. Beberapa saat kemudian Madolin mendapatkan panggilan dari si direktur terkait dia yang berhasil menghabisi Caroline. Di mana hal itu membuat Madolin merasa sangat terpukul dan berjanji akan menuntut balas. Karena dia tahu jika si direkturlah penjahat yang sesungguhnya. Setelah melakukan panggilan dengan si direktur kini gantian Hasan yang menghubunginya, di mana Hasan langsung mempersiapkan tutor pendaratan untuk Madolin. Yang bersamaan dengan itu pesawat militer juga dikerahkan di kedua sisi pesawat Madolin untuk berjaga-jaga, takut ada sesuatu yang menimpannya. Semakin lama di atas awan, Winston yang kini sudah kehabisan banyak darah dan mulai kehilangan kesadaran. Madolin pun menjadi panik dan segera meminta Hasan agar segera mempersiapkan pendaratannya secepat mungkin. Dan Daryl sendiri mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan belenggunya yang kini semakin ketat. Di mana dia rela menyakiti dirinya sendiri demi melepaskan belenggu itu. Sehingga saat pendaratan yang tidak begitu mulus menyebabkan Daryl terlempar dari pesawat dan langsung dihantam oleh mobil pemadam dan mobil pihak kepolisian yang mengikuti pesawat dari belakang. Setelah pesawat itu berhenti Madolin langsung mengecek kondisi Winston yang sudah tidak kuat untuk berbicara. Dan setelah pihak keamanan tiba, Madolin mengatakan jika penumpang berjumlah 3 orang di mana si petugas mengatakan jika orang ketiga mengalami kecelakaan dalam proses pendaratan. Setelah Winston dimasukkan ke dalam mobil ambulans Madolin tak sengaja melihat seorang petugas mencurigakan berjalan di belakang Hasan yang baru sampai. Di mana Madolin memutuskan untuk tidak menemui Hasan terlebih dahulu dan dia mengecek Winston ke dalam mobil ambulans, dan benar saja petugas itu mau membunuh Winston sehingga Madolin pun menembaknya. Yang ternyata si petugas misterius itu rupanya masih sedang terhubung dengan si direktur di mana Madolin langsung mengambil telepon itu dan mengatakan jika si direktur tidak akan selamat setelah kejadian ini. Tamat. Endingnya yang sangat membagongkan.